Halo, selamat malam Pak Aryo. Halo, Halo ya. malam, Malam. malam Mas Wahid. Gimana Iya. gimana Mas Wahid? Iya gini jadi Pak, ini baru ya Fahri Septian ke Liga Bulgaria ini Pak. Ini prosesnya gimana Pak bisa Betul. ya. Prosesnya sebenarnya lama berlangsungnya sejak selesai Proliga. Jadi bahkan sebelum selesai Final Four itu saya sudah bicara dengan Fahri. Nah, Fahri itu adalah klien saya di agensi saya gitu kan. Jadi memang setelah melihat perkembangan Fahri di Proliga dengan lapangan ini kan memang trennya memang stabil, nomor Baik, satu baik. ya, Ya. stabil. Dan beberapa video dari permainan Fahri saya kirim ke beberapa relasi networking saya di dunia volley internasional, maka mulai berkembang tuh pembicaraan gitu kan. Ya. Nah, latar belakangnya saya sendiri adalah sudah 20 tahun Mas jadi Oh, agent iya. di Proliga. Mungkin saya salah satunya agent paling lama atau pertama kali di Indonesia sejak Proliga awal tahun 2002 atau 2003. Nah, jadi memang link saya di dunia volley internasional mungkin dari FIVB license agent itu mungkin Ya. sekitar 50% saya kenal semua. Jadi profil Fahri ini saya update ke teman-teman semua di lingkungan agency. Nah, ada satu dua yang tertarik ya, minat itu, tapi masih tertarik aja. Berminat belum, masih tertarik karena permainannya eksplosif dan lain-lain ya. Nah, kemudian setelah selesai Final Four, Fahri menjadi MVP. Nah, itu yang membuat nilai jual Fahri naik. Itu ada tiga klub yang berminat. Pertama adalah dari Prancis, yang kedua adalah dari Polandia. Cuman divisinya itu bukan divisi atas, Oh ya. divisi tengah atau divisi bawah. Oke. Dan tawarannya pun tidak begitu menarik kalau menurut saya gitu loh. Jadi tidak begitu menarik ya. Saya bicara dengan Fahri, ya ada kemungkinan peluang keluar negeri, tapi ini liganya bukan liga gede ya, liga tinggi gitu ya. Iya, Nah, jadi berbagai pertimbangan hari kita bukannya mereject, tapi kita menolak secara halus ya, mohon maaf karena berbagai pertimbangan. Karena kalau main di liga 2 atau 3 pemain Indonesia nggak dapat exposure, Oke. nggak dapat perhatian ya, nggak bisa keluar gitu kan. Jadi saya masih mencoba mencari lagi. Tidak lama klub ini yang menawar. Jadi klub ini SVK Montana ini dipunyai oleh wali kotanya ini kota Montana ini nama kota ya. Oke. Nah, jadi ini tertarik untuk membawa Fahri ke Bulgaria. Itu Ya. baru tertarik dan belum mengajukan angka ya, masih negosiasi, angkanya kecil pertama ya kan, tapi alot ya, akhirnya pada satu titik Fahri TC dulu ya, Fahri TC Oh, iya. SEA Games kan. SEA Games, iya. TC SEA Games saya nggak berani bicara, terus saya nggak mau mengganggu konsentrasi di timnas ya. Oke. Tetap aja latihan aja, saya nggak mau bicara. Saya bilang sama klubnya juga sabar, saya nggak berani mengganggu karena nanti akan memecahkan konsentrasi. Setelah selesai SEA Games baru saya, ini tawarannya sudah bagus gitu. Nah, Fahri juga sudah mulai bisa berpikir ya, mulai memutuskan bersama istri. Akhirnya ya oke, ini adalah pilihan yang terbaik yang ada buat dia, karena memang Fahri berkeinginan untuk bermain di luar karena faktor Proliga masih lama gitu, masih Oke. tahun depan Iya. gitu kan, masih lama. Jadi daripada dia bermain di Tarkam, maksudnya dia bermain di Tarkam yang mungkin ada, mungkin tidak, Iya. mungkin tidak gitu kan. Jadi lebih bagus kalau ada kesempatan bermain di luar, mengembangkan diri dan lain-lain, dia akan lebih senang gitu kan. Jadi akhirnya langsung putus kira-kira 3 hari setelah SEA Games final. 3 hari itu dia bilang oke, putus, berangkat. Nah, makanya proses berjalan untuk administrasi, kontrak dan lain-lain. Akhirnya dia akan pergi mungkin sekitar Juli akhir karena Agustus itu dia TC, September dia main. September dia main. Dan klub ini bukan klub ece, ini klubnya peringkat 5 di sana.
juga beberapa pemain top Bulgaria, Grigori Bratoev dan lain-lain itu berasal dari klub itu. Jadi pertimbangannya itu. Jadi ini klub bukan klub peringkat bawah gitu, enggak. Walaupun divisi utama dia peringkatnya tengah atas karena 12 tim. Dia peringkat kelima gitu loh. Kira-kira itu Mas Iya. Pahit. Ya. Nah, Untuk selanjutnya nih Pak, alasan Fahri memilih klub Montana, kemudian apakah dia memiliki kans menit bermain di sana gitu Pak? Ada janji gitu dari klub sana Montana? Jadi gini, memang ya tadi kalau Fahri pengen bermain di sana itu keinginan sendiri ya. Oke. Itu keinginan sendiri. Saya tidak akan wah ini mengojok-ngojok enggak. Iya. Karena ini kemauan sendiri dan dia bertanggung jawab sebagai pemain profesional. Ya udah pilihan ini oke, jalanin ya kan, ikutin aja program latihan, pertandingan dan lain-lain. Toh sama saja sebenarnya dengan di Indonesia Pro Liga sama aja kan gitu kan, Iya, iya. pertandingan. Dan dia salah satu kemampuan Fahri adalah berkomunikasi. Oke. Berkomunikasi dia adalah bahasa Inggrisnya lumayan, Iya. dalam artian bukan bagus-bagus banget tapi tidak jelek-jelek amat. Jadi dia bisa berkomunikasi di sana. Istrinya pun sangat fasih berbahasa Inggris. Oke. Jadi menurut saya ini perfect couple yang bisa bertanggung jawab gitu ya, bermain di sana. Makanya saya bilang tagline-nya bawalah bangga Indonesia, karena ini salah satu duta pemain yang bisa berkomunikasi dengan baik, Inggrisnya bagus dan lain-lain. Nah ini yang ini. Nah masalah kans main ini dari awal yang meminati ini adalah pelatihnya. Namanya Mr. Daniel Piv. Nah, Daniel Piv ini mantan pemain nasional Bulgaria dan dia menjadi pelatih kepala di sana dan dia menginginkan. Jadi segala sesuatunya ini dia mengatur. Masalah bermain nampaknya iya dapat. Karena tidak mungkin dia mengeluarkan klub ini klub papan tengah kalau dia spend uang begitu besar untuk mendatangkan pemain dan pemain ini tidak bermain, kayaknya enggak sih. Dia dapat menit bermain, ya mungkin kalau standar Fahri bagus, ya maksudnya averaging dia bisa menandingi pemain-pemain di klubnya ini, mungkin 2-3 set mungkin dia akan main. Oke. Baik. Jadi maka saya selalu tekankan ke Fahri, di sana kita totalitas kerja, gitu. Jadi jalan-jalan dan bonus ya. Jadi kita totalitas bekerja, berlatih, bekerja, bermain, karena itu adalah office kamu di sana sekarang. Jadi bertanggung jawablah, bermain sebaik mungkin untuk mendapatkan menit bermain atau set bermain, karena untuk musim-musim berikutnya itu adalah menjadi track record gitu loh. Jadi kalau dia masih ingin bermain di luar negeri dengan gaji yang lebih besar, maka inilah step stone-nya dulu. Di mana? Di Bulgaria. Nah, nanti begitu step stone-nya bagus, averaging-nya bagus, statistiknya bagus, akan untuk memantau. Oke. Seperti kayak Eugenie ke Italia kan. Nah, Iya. itu karena statistik bermain dan lain itu bagus. Maka ini yang pekerjaan inilah yang Fahri harus lakukan. Jadi semua memang tergantung Fahri, walaupun pelatih juga nanti akan memberikan menit bermain. Nah, itu yang harus ditunjukkan Fahri, itu aja. Baik. Jadi ini bukan pemain titipan ya. Nah, Baik. ada lagi. Siap. Ini bukan pemain titipan ini. Jadi nggak seperti bola, karena bola itu dikirim kadang-kadang titipan. Ya kan, dari klub Indonesia titip ke klub Eropa untuk dibina, enggak. Ini murni profesional. Jadi Baik. bukan berdasarkan nih Lavani titip ya pemain di sana, enggak. Ini memang murni Kualitas profesional. Fahri gitu, Pak. Itu berdasarkan kemampuan Fahri. Kenapa? Berarti kualitas Fahri memang bagus itu, Pak. Mantap. Nah, itu. Jadi memang karena seluruh video, full video, highlights dari Fahri itu yang kita kirim, yang updated, yang Pro Liga 2023. Jadi Baik. bukan Fahri yang misalkan di Bang Sumsel atau di mana, enggak, dia updated di Lavani dan dia menjadi MVP gitu lah. Itu yang dilihat di review oleh pelatih sana gitu kan. Jadi pelatih sana oke, setelah di review diputuskan oke, mau ini, walaupun pertamanya kecil karena value pemain Indonesia kalau di Eropa mohon maaf ya masih belum ada harganya gitu, ngerti nggak maksudnya? Iya. Nah, mungkin beda kalau misalkan main di Vietnam atau mungkin di Thailand, mungkin gajinya bisa lebih besar value-nya. Tapi kalau dia pindah kontinen atau pindah benua, dan benua ini adalah benua volley, nilai Indonesia turun anjlok jauh gitu loh. Jadi kalau nawar juga kadang-kadang kita ngelus dada ya. Waduh kok cuma segini gitu kan. Wah, ini gedean di Indonesia dong gini-gini. Jadi
Oleh karena itu ya ini pure Fahri, makanya Fahri itu harus menunjukkan kalau perlu permainan dia lebih dari gaji yang dia harus terima gitu loh, ngerti ya? Iya, iya. Jadi supaya dia naik ya dia harus main bagus gitu loh. Kira-kira begitu, Mas. Terima kasih Baik. sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.